Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Izinkan sebelumnya saya untuk memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Rizal Taufikur Rahman. Saya merupakan alumni dari SMN 1 Cimalaka dari angkatan 2019. Dan di sini saya diamanatin untuk sharing session kampus yang sedang saya tempuh, yaitu kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi nanti saya bakal sharing-sharing ada program studi apa aja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Terus nanti juga akan ngebahas kehidupan-kehidupan di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sebelumnya mohon maaf nih ya teman-teman kalau misalnya suaranya ada sedikit gangguan, karena kebetulan saya juga sedang berada di Tangerang Selatan nih, di pinggir jalan kebetulan, jadi suaranya masuk gitu, suara motor. Tapi mudah-mudahan informasinya masih bisa tersampaikan, suara yang saya sampaikan juga masih jelas. Sebelumnya saya akan memberikan video profile dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi mohon disimak bagi teman-teman videonya. Di situ ada beberapa informasi yang disampaikan. Teman-teman juga bisa melihat gedung ataupun kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan informasi juga nih bagi teman-teman, bagi adik-adik, bahwa video ini tuh dibikin atau dibuatnya itu pada tahun 2016. Jadi sekarang sih yang terbaru udah ada beberapa upgrade lah ya teman-teman. Oke, silakan disimak videonya baik-baik. Teman-teman dilihat informasinya dari video tersebut. Selamat menonton.
Oke teman-teman, udah disimak ya video profile dari Windsor Hidayatullah Jakarta. Informasi juga kalau buat teman-teman yang pengen lihat profile dari Windsor Hidayatullah Jakarta lebih lengkapnya, bisa dicek di profile Windsor Hidayatullah Jakarta di YouTube yang lebih panjang. Di situ juga ada wawancaranya, bisa dilihat juga. Dan informasi juga bahwa video yang teman-teman lihat itu kan video tahun 2016, dan alhamdulillah sekarang Windsor Hidayatullah Jakarta udah bertambah gedungnya, bertambahnya kampus 3, ada kampus 4 dan kampus 5. Nah, kampus 3 ini merupakan kampus yang isinya hanya ada fakultas adab dan humaniora. Terus ada kampus 4 yang isinya ada fakultas dari ekonomi dan bisnis. Terus kampus 5 terbaru ada kampus yang di dalamnya yaitu fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. Oke, kita next ke pembahasan selanjutnya teman-teman. Nah, inilah pertama tentang 6 jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ada yang udah tahu teman-teman? Nah, di sini ada 6 logo nih. Apa aja ya 6 jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta? Yuk kita kepoin nih di linknya yang udah disediakan. Nanti teman-teman bisa akses juga ya. Kita kasih PowerPoint-nya, teman-teman bisa diklik lagi untuk membaca-baca. Nah, inilah tampilan logo tadi yang ada di depan teman-teman. Dan inilah keenam jalur masuk untuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang pertama ada SNPTN, yang kedua ada SPAN PTKIN, yang ketiga ada SBMPTN, terus 4 ada UMPTKIN, terus yang ke 5 ada SMMPTN Barat, dan yang terakhir yang keenam ada SPMB Mandiri teman-teman. Nah, inilah 6 jalur masuk ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, untuk informasinya teman-teman nanti boleh kunjungi lagi link ini untuk melihat apa aja sih persyaratan dari setiap 6 jalur ini. Nah, nanti tinggal klik ini teman-teman. Nah, ini udah ada informasinya. Jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNPTN yang merupakan salah satu jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diselenggarakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi LTMPT melalui pangkalan data siswa sekolah atau PDSS berdasarkan prestasi akademik siswa. Nah, kan pengalaman saya waktu itu kalau SNPTN ini kan diseleksi ya teman-teman, sesuai dengan nilai rapot teman-teman. Jadi waktu angkatan 2019 yang keterima SNPTN, yang mendapatkan tiket lah gitu teman-teman, yang mendapatkan tiket untuk SNMPTN ini hanya 15 orang untuk satu angkatan gitu. Jadi sangat sedikit sekali, dan yang nilai rapot tertinggi di satu angkatan itu. Jadi benar-benar teman-teman ya nilai rapotnya harus bagus gitu agar mendapatkan tiket ke SNPTN ini. Karena kalau teman-teman dapat SNPTN kan teman-teman tidak perlu tes dulu, cuman melampirkan nilai rapot dari teman-teman kayak gitu. Nah, untuk yang lainnya silakan dibaca sendiri sama teman-teman. Di sini saya akan hanya memberikan informasi aja. 6 jalur ini juga pakai rapot SPAN PTKIN, hanya khusus UIN aja yang ada AIN yang berbasis perguruan tinggi negeri yang berbasis agama ya. Kalau misalnya Unpad, ITB itu tidak ada jalur ini SPAN PTKIN. Nah, di sini juga ada SBMPTN, tes dulu kan teman-teman, nanti ujian tes berbasis komputer, sampai terakhir nanti ujian mandiri. Nah, silakan dibaca informasinya. Di sini udah lengkap sekali juga ya teman-teman. Ini ada pengertiannya. Di sini juga ada brosur informasinya dari pengalaman tahun 2021 teman-teman.
bisa baca ya informasinya. Terus ada persyaratan dan ketentuan, ada penerimaan di PTN, jadwal. Nah, teman-teman, ini program studi yang ditawarkan, kelompok sosum, kelompok saintek. Silakan dibaca sama teman-teman ya. Oke, itulah 6 jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita next lagi informasi umum untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, kita klik lagi linknya, saya udah sediakan di www.uinjkt.ac.id. Silakan teman-teman mau diakses pakai HP, pakai laptop, asal ada jaringan ini bisa diakses ya website resmi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Oke, teman-teman, inilah tampilan dari websitenya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Teman-teman bisa kepoin nih akademiknya, pedoman akademiknya, tata cara kuliah, penelitiannya, kehidupan kampusnya, sarana prasarana, organisasi kemahasiswaannya, organisasi alumninya, tentang UIN Syarif Jakarta, visi misinya, moto. Teman-teman kepoin silakan. Nah, ini fakultas-fakultas dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, unit kelembagaan kajian, aplikasinya, direktorinya. Nah, inilah fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, teman-teman. Ada 12 fakultas ditambah 1 fakultas sekolah pasca sarjana. Ada fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan, adab dan humaniora, usuluddin, syariah dan hukum, ilmu dakwah dan komunikasi, dirasat islamiyah, psikologi, ekonomi dan bisnis, sains dan teknologi, ilmu kesehatan, ilmu sosial dan politik, kedokteran. Nah, sekolah pasca sarjana. Nah, inilah teman-teman fakultas-fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, akses cepat aja teman-teman. Nanti kalau pengen lihat fakultas-fakultasnya tinggal klik aja nih, ilmu tarbiyah fakultasnya. Nah, kita masuk di websitenya fakultasnya nih teman-teman. Fakultas dari FITK Tarbiyah dan Keguruan. Nah, ini profilnya, akademiknya, program studi S1, S2, S3, profesi guru. Nah, ini bisa dikepoin lagi masing-masing fakultasnya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa jelaskan secara keseluruhan layanan-layanan yang ada di masing-masing website universitas ataupun di fakultas karena keterbatasan waktu. Klik aja teman-teman. Nah, di sini program studinya di FPTK ada pendidikan agama Islam, tadris bahasa Arab, tadris bahasa Inggris, matematika, tadris biologi, ada tadris kimia, tadris fisika, manajemen pendidikan, bahasa dan sastra Indonesia, pendidikan ilmu pengetahuan sosial, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan Islam anak usia dini. Nah, ini bisa diklik lagi. Teman-teman, di sini ada informasi mengenai akreditasinya. Akreditasi dari jurusannya atau program studinya pendidikan agama Islam udah A, yaitu menurut Ban PT. Di sini juga ada profil, deskripsi, ada program learning outcomes. Nah, terus mata kuliah dalam program studi pendidikan agama Islam di FPTK selama teman-teman sampai semester 8 sampai skripsi tuh. Dia udah dijelaskan nih teman-teman buat kepoin mata kuliahnya apa aja sih. Nanti kalau misalnya masuk pendidikan agama, teman-teman bisa dibaca ulang informasi ya. Oke, seperti itu dan yang lainnya juga. Silakan fakultas yang lain dikepoin juga. Sini saya akan membacakan secara keseluruhan aja ya untuk program studi yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sini tuh ada 12 fakultas. Sini ada agribisnis, akreditasinya sudah A,
agribisnis S2 juga akuntansi, apoteker. Terus akidah dan filsafat Islam, ada bahasa dan sastra Arab, bahasa dan sastra Arab S2-nya, bimbingan dan penyuluhan Islam, biologi, dirasat Islamiyah yang S2, dokter profesi ekonomi pembangunan, ekonomi syariah, ada ekonomi syariah S2, farmasi, filsafat agama S2, fisika S1, hukum ekonomi syariah, muamalah, hukum keluarga S2, hukum pidana Islam, hukum tata negara, ilmu Al-Quran dan tafsir, ilmu hubungan internasional, ilmu hukum, ilmu perpustakaan, ilmu politik, kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, kesejahteraan sosial, kimia, komunikasi dan penyiaran Islam, komunikasi dan penyiaran Islam S2, manajemen dakwah, manajemen pendidikan Islam, matematika, pendidikan agama Islam S2, pendidikan bahasa Arab S2, pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, pendidikan IPS, pendidikan Islam anak usia dini, pendidikan matematika S2, pengembangan masyarakat Islam, pengkajian Islam S3, perbandingan agama, perbandingan mazhab, perbankan syariah S2-nya, profesi, psikologi S1 S2, sastra Inggris, sejarah dan peradaban Islam, sejarah dan kebudayaan Islam, sistem informasi, sosiologi, studi agama, tadris bahasa Indonesia, tadris bahasa Inggris, tadris biologi, tadris fisika, tadris kimia, tafsir hadis, tarjamah, teknik informatika, teknik pertambangan. Nah, itulah sekitar 75 program studi termasuk S1 dan S2-nya yang ada di UIN Syarif Jakarta. Nah, tadi kan udah ada juga di websitenya UIN Syarif Jakarta program studinya, di kepoin lebih dalamnya di sana. Ini saya hanya membacakan program studi atau jurusan yang ada di UIN beserta dengan akreditasinya. Banyak sekali ya teman-teman untuk program studinya UIN Syarif Jakarta. Silakan dikepoin lagi teman-teman. Oke, kita lanjut ke unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Syarif Jakarta. Unit kegiatan mahasiswa itu apa sih? Atau singkatannya UKM, atau bisa kita bayangkan atau kita persamakan kalau misalnya di SMA itu namanya ekstrakurikuler. Nah, inilah ekstrakurikulernya di kampus, khususnya di UIN Syarif Jakarta teman-teman. Yuk kita kepoin aja nih langsung di www.uinjkt.ac.id garis banding organisasi kemahasiswaan. Oke, kita udah terhubung di websitenya UIN. Ini masih yang sama yang tadi ya sebenarnya untuk linknya. Nah, inilah UKM yang ada di UIN Syarif Jakarta. Yang pertama ada Senat Mahasiswa Universitas SEMA, atau bisa kita samakan lagi nih kalau di SMA ini namanya MPK gitu teman-teman. Terus yang kedua ada Dewan Mahasiswa Universitas atau DEMA, kita bisa samakan lagi ini misalnya OSIS-nya gitu. Nah, yang ketiga ada di bawah DEMA ini ada jurusan. Nah, di jurusan ini ada himpunan lagi namanya HMPS atau Himpunan Mahasiswa Program Studi. Nah, terus yang ketiga ada unit kegiatan mahasiswa UKM terdiri dari lembaga dakwah kampus, himpunan qori-qoriah mahasiswa, lembaga pers mahasiswa, teater sahid, paduan suara mahasiswa atau PSM, federasi olahraga mahasiswa atau Porsa, kelompok pencinta alam arti keagungan dan keindahan alam atau KPA Arkadia. Terus ada pramuka, resimen mahasiswa, komunitas musik mahasiswa atau ruang inspirasi atas kegelisahan KMM Riak, Kop Sukarela Palang Merah Indonesia, Koperasi Mahasiswa atau Kopma, kelompok mahasiswa pecinta lingkungan hidup dan kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Battuta atau KMPLHK Ranita. Terus bahasa Foreign Language Association, bahasa Plat nih,
UKM tentang kebahasaan. Selanjutnya yang terakhir ada komunitas mahasiswa fotografi yaitu Kala Citra. Silahkan diklik. Oke, baik teman-teman. Nah, teman-teman, itulah UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang ada di UIN Sari Pedatullah Jakarta. Nah, teman-teman tadi bisa diklik aja masing-masing dari UKM-nya. Di sini ada visi, ada misinya, dan semuanya teman-teman boleh dikepoin. Oke, kita lanjut lagi ke PowerPoint-nya. Tadi udah sampai unit kegiatan mahasiswa ya teman-teman. Kita lanjut UKT, UIN Sari Pedatullah Jakarta atau uang kuliah tunggal. Nah, apa sih uang kuliah tunggal atau bisa kita sebut juga kalau misalnya di SMA ini adalah SPP-nya atau bayaran kuliahnya. Berapa sih di UIN, yaitu uang kuliahnya. Nah, lagi-lagi di sini saya udah menyertakan linknya, teman-teman juga bisa mengaksesnya ya masing-masing. Oke, ini ada biro pk.winjkt.ac.id. Di sini terlampir SK dari keputusan rektornya ya UIN Sari Pedatullah Jakarta tentang uang kuliah tunggal ini. Nah, jadi kita akan lihat nih berapa sih uang kuliah di UIN Sari Pedatullah Jakarta. Nah, jadi teman-teman dulu itu di UIN Sari Pedatullah Jakarta itu uang kuliah itu sama rata, atau waktu itu kisaran pada tahun sebelum tahun 2016-an itu uang kuliah itu hanya sekitar 1,2 juta ya selama satu semester, dan semuanya rata, nggak ada dibeda-bedakan. Nah, sekarang udah ada perubahan nih, bahkan bukan hanya di UIN ya, di universitas lain juga sistemnya udah sama, yaitu pakai sistem UKT. Jadi ada sistem kelompok, ada kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini tergantung apa sih? Misalnya uang kuliah ini. Nah, jadi uang kuliah tunggal ini tergantung kekayaan, bisa dibilang seperti itu teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman udah keterima di UIN, jadi teman-teman nanti akan mendaftarkan harta atau list kekayaan teman-teman. Contohnya seperti slip gaji orang tua, luas tanah rumah dari ayah dan ibu teman-teman, terus juga kalau misalnya ada kendaraan juga dilampirkan, dan itu dijawab diisi dengan sejujur-jujurnya. Jadi ya kita bisa katakan bahwa semakin kaya ya berarti uang kuliahnya juga semakin besar. Nah, ini kelompok 1 ini uang kuliahnya 400.000, kelompok 2 2.200.000, kelompok 3 2.500.000, kelompok 4 2.900.000, kelompok 5 3.400.000, kelompok 6 3.800.000, kelompok 7 4.400.000. Dan ini semuanya tidak sama ya teman-teman, bisa dilihat bahwa ini tergantung juga dari program studinya atau jurusan yang teman-teman pilih. Ada yang 5 juta, kelompok 7 ada yang 4 juta, ada yang 6 juta. Dan bahkan kalau teman-teman lihat, kalau misalnya tergantung jurusan lagi, kedokteran tuh sampai 45 juta UKT 7-nya. Kita ketahui lah bahwa misalnya kedokteran ini ya memang mahal gitu untuk biaya kuliahnya juga. Tapi kalau misalnya ya bisa kita katakan lagi uang kita tidak mampu, kekayaan juga tidak mencukupi, ya berarti kita bisa mendapatkan 400.000 uang semesterannya selama satu semester. Nah, silakan teman-teman, tadi udah jelaskan juga program studinya ada apa aja, bisa dilihat juga teman-teman untuk mempersiapkan uang kuliahnya, pembayarannya berapa dari masing-masing kelompoknya. Baik, itu aja yang bisa saya sampaikan terkait sharing session pengenalan kampus UIN Sari Pedatullah Jakarta. Saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan, dan bila ada pertanyaan teman-teman silakan kita
buka diskusi, silakan teman-teman bertanya, silakan open mic-nya, ataupun teman-teman boleh di kolom chat ya, boleh disampaikan gitu. Baik, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang mau bergabung, saya ucapkan selamat bergabung nanti di kampus UIN Sarip Hidayatullah Jakarta. Saya tunggu kehadiran dari teman-teman.